Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama gue Saskia Pak dan sahabat gue Aisan Dika. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita menghimbau kepada kalian untuk tetap stay di rumah aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, bantu pemerintah supaya mengurangi dampak dari coronavirus ini. Kalau emang harus keluar, jangan lupa gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang 5 rumah terseram yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Villa Isola Bandung, atau yang sekarang dikenal dengan Bumi Siliwangi. Bumi Siliwangi ini dimiliki oleh Dominic Willem Beretti dan dibangun oleh arsitektur ternama pada zaman itu, yaitu Charles Proper Wall Schumacher. Beretti adalah seorang pengusaha koran yang kaya raya. Bahkan dia bangun villa ini saat masa krisis global, dengan totalan harga bisa mencapai 250 miliar untuk saat ini. Beretti ini sering menyendiri di dalam villa itu. Bahkan bisa dibuktikan dengan tulisan yang ada di dalam villa itu, yang tertulis Em Isolo I Vivo, bahasa Belanda yang bisa diartikan dengan menyendiri untuk bertahan hidup. Namun, sayangnya Beretti tidak lama bisa menikmati atau menempati villa tersebut karena Beretti mengalami kecelakaan pesawat saat ingin kembali ke Indonesia dari Belanda. Bahkan sampai saat ini pun belum ada yang bisa mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat tersebut. Jadi, katanya nih, di villa tersebut sering terdengar suara dentingan piano di waktu tertentu. Terus sering juga ada penampakan hantu wanita yang mati bunuh diri di tempat itu, hantu bule yang tengah berdansa di bagian atas gedung. Banyak yang bilang kalau penampakan hantu bule itu adalah Beretti, si pemilik Villa Isola itu, dan hantu wanita itu adalah anak Beretti yang bernama Anna. Setelah Beretti meninggal, Villa Isola kemudian diakuisisi oleh Savoy Homan, dan beberapa waktu kemudian, lebih tepatnya pada 20 Oktober 1954, dijadikan gedung IKIP atau UPI dan digunakan sebagai kantor rektorat. Yang kedua, Rumah Hantu Kupang atau Rumah Setan Surabaya. Jadi rumah ini dibangun oleh J.A. van Belkop pada tahun 1809. Lalu rumah ini dibeli oleh Dr. Teng Kan Guan atau Gunawan Sasmita pada tahun 1945. Namun karena kerusuhan massal terjadi pada tahun 1948, rumah ini ditinggalkan oleh pemilik rumahnya dan dibiarkan kosong. Cerita di balik rumah ini ada dua versi. Versi yang pertama adalah warga sering mendengar suara anak kecil meminta tolong. Konon, suara anak kecil meminta tolong ini berasal dari anak yang dibunuh oleh orang tuanya karena anak itu adalah hasil hubungan gelap yang orang tua mereka lakukan. Yang kedua, warga sering mencium bau tak sedap dari rumah itu. Konon, bau itu berasal dari budak kapal yang berpesan jika ia mati, jasadnya tidak ingin dimandikan. Yang ketiga, ada rumah kapal Lampung. Rumah ini disebut rumah kapal karena bentuknya pada tahun 90-an itu rumah tersebut seperti kapal. Ada banyak cerita mengenai rumah tersebut. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa rumah ini kebakaran sehingga penghuninya juga ikut terbakar di dalamnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa warga sering melihat penampakan wanita berpakaian merah yang dipercaya itu adalah gadis yang diperkosa dan dibunuh oleh kelompok laki-laki yang tidak dikenal di rumah tersebut. Di rumah itu juga bukan hanya hantu wanita berpakaian merah yang sering terlihat, namun ada lagi penampakan lain seperti kuntilanak, kolong wewe, siluman ular, anak-anak, dan siluman naga. Menurut kepercayaan warga setempat, sosok naga inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya kecelakaan di jalan dekat rumah tersebut. Nah, terus katanya buat kalian yang pengen datang ke rumah itu tuh bisa, tapi dengan syarat jika kalian ingin pergi dari rumah itu dilarang menengok ke belakang. Karena kalau kalian nengok ke belakang, sosok penghuni rumah tersebut itu menganggap kalian ingin tetap tinggal di sana. 4. Rumah Karunrung di Makassar. Rumah yang sudah dibiarkan kosong sejak tahun 2003 ini menyimpan cerita yang sangat tragis. Kondisi sekitar rumah yang gelap dan jarang dilalui kendaraan serta berdekatan dengan kuburan tua menjadikan rumah ini semakin angker. Tak jarang, warga pada saat melintas rumah ini sering mencium aroma busuk atau aroma yang tidak sedap dari rumah tersebut. Jadi, beredar cerita bahwa dulunya rumah ini dihuni oleh satu keluarga yang dibunuh oleh kapak dan parang, dan mayat satu keluarga itu diseret lalu dibuang ke sumur yang ada di dalam rumah tersebut. Banyak yang mengalami hal-hal ganjil saat melewati rumah tersebut. Salah satu ceritanya yaitu pengendara motor. Saat pengendara motor melewati rumah tersebut, ia merasakan menabrak anak kecil. Lalu anak kecil itu terpental ke dalam selokan yang ada dalam rumah tersebut. Saat seorang pengendara motor ingin mengecek anak kecil itu, ternyata anak
Lalu yang paling menggemparkan, ada cerita bahwa supir taksi yang berhenti di depan rumah tersebut. Warga pun terheran lalu menanyakan kepada supir taksi. Supir taksi itu menjawab bahwa ia baru saja menurunkan ibu-ibu yang baru saja masuk ke dalam rumah tersebut. Yang kelima ada Rumah Pocong Sumi Kota Gede di Yogyakarta. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1860 dan merupakan kepunyaan seorang menteri di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Ada cerita yang dipercayai banyak warga, dulunya rumah ini adalah rumah Sumini dan suaminya. Pada suatu hari, suaminya pamit untuk pergi keluar kota karena ada urusan bisnis. Suaminya berpesan kepada Sumini bahwa jika ada yang mengetuk pintu dari orang lain, jangan biarkan masuk. Sialnya, rumah Sumini sudah diincar oleh perampok sejak lama. Perampok ini menggedor-gedor masuk dan menipu Sumini dengan mengatakan bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Sumini panik dan dia langsung membuka pintunya. Perampok itu pun langsung masuk dan menjarah semua barang berharga milik Sumini. Sumini diperkosa lalu dibunuh di rumah tersebut. Dari kisah inilah banyak beredar bahwa penampakan pocong yang sering muncul di rumah itu adalah Sumi. Dan bukan hanya pocong Sumi yang tinggal di rumah ini. Ada noni-noni Belanda dan banyak hantu lainnya yang menghuni rumah itu. Oke, itulah 5 rumah terseram yang ada di Indonesia. Maaf kalau misalnya kurang lengkap atau nggak sesuai ekspektasi kalian. Oke, don't forget to follow my Instagram, Saskia Fak, and A____E__. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa See you next di-subscribe. video. Bye!